Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah sebagaimana hari ini kita berada di pendidikan umur panjang serta ribu-ribu nikmat lainnya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan rutinitas di kampus kita, yaitu dalam proses belajar mengajar atau perkuliahan ya. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam sama-sama kita saling mensajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau kita masih berada dalam nikmat iman Islam seperti sekarang ini dan masih bisa berbudaya seperti biasanya yang kita lakukan setiap hari, dan juga yang tentunya bisa menikmati atau menuntut ilmu ya, yaitu ilmu tarawih ataupun ilmu nyawi ya, seperti yang kita pelajari. Kemudian yang saya hormati ya, peserta didik saya, mungkin ini di awal pertemuan ya dengan saya ya, di semester ini mungkin ya. Jadi sebelumnya mungkin kita terlebih dahulu sepakati dulu ya mengenai jadwal kuliahnya, kemudian kontak dulu ya. Kalau untuk perkenalan mungkin udah sebelumnya udah pernah juga saya mengajar di kelas ini ya, atau di dalam kali ini mungkin ya, tapi dengan mata kuliah yang lain ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di awal mungkin ya, bahwa dalam jadwal itu selalu kita membahas kontak kuliah. Nah, kita nanti perjalanannya ada 16 kali pertemuan ya. Nah, di 16 kali pertemuan itu tentu nanti ada sesi penilaian yang lebih dahulu kita sepakati bersama antara pengajar dan peserta didik seperti itu ya. Jadi yang pertama sekali bahwa dalam penilaian itu ada beberapa indikator yang dinilai. Pertama adalah ada mengenai absensi ya, atau kehadiran ya. Kemudian juga ada mengenai sikap ya, sikap juga sangat menentukan itu ya, apalagi di era yang sudah sangat luar biasa seperti ini ya. Kemudian juga penilaian di kuis ya, atau ujian sebelum midterm ya, sebelum midterm itu ada interaktif ya. Dan kemudian ada UTS. Tujuannya apa? Mungkin adalah ketika ada kemudian dari hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh mahasiswa ya, itu bisa menjadi sebagai bukti untuk kita mengoreksi, Pak, nilai saya ini tidak sesuai. Kemudian nanti aduan yang kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul ya. Dan maka mudah ya, kita maka mudah ya. Nah, kemudian di antara beberapa penilaian tadi mungkin yang paling tinggi nilainya di mana? Kalau kami di mana yang diinginkan paling tinggi nilainya? Apakah di absensi ya? Kan masih kesepakatan kita bersama. Kehadiran ya. Kehadiran itu menjadi sesuatu yang menentukan ya. Karena tidak mungkin kita bisa sesuatu tanpa menghadiri ya, seperti itu ya. Walaupun kalau kewajiban bisa ya, apa belajar juga kita berbagi ya. Tapi dalam dunia yang realistis ya, yang normatif mungkin kita belajar dulu baru saya seperti itu ya. Jadi saya rasa ini yang saya ingat tadi kita butuh lah, saya sediakan berapa di ujian akhir semester berapa ya, di ujian pertengahan berapa ya. Ini ada tawaran di saya ya, ini saya nanti di sikap 20% gitu ya, kehadiran 20%, kemudian ada di kuis 15%, kemudian ujian tengah semester itu 22,5%, kemudian UAS itu 22,5% juga, ini jumlah 100 ya. Jadi walaupun nanti
Kalau adik-adik mau absen yang lebih banyak juga boleh, jadi kita tambahkan absen bisa berapa. Kita kurangi yang lainnya. Ya. Absen berapa umumnya? 30% ya. Oke, berarti kalau absen 30%, kita kurangi di yang lainnya, yaitu sikap 20%, absen 30% jadi 50 ya. Nanti kuis 15%, selebihnya UTS sama UAS. Ya. Jadi tapi jangan banyak sekali absen juga ya. Ini 50 nanti berarti 20 di 10 di kuis, ya, 20 di UTS, 30 di ujian akhir ya, ke final. Semua total 100. Karena ini 125 ya. Jadi baik kita sepakati ini masih absen 20%. Kemudian sikap 20% kan jadi 50%. Jadi 50%-nya kita bagi untuk UTS sama UAS sama kuis. Berapa? 10, 15 sama 35. Jadi 50 ya. Ya, dia sama-sama ditulis kan. Sebagai pengalaman kita nanti kita udah memasuki pembelajaran kita. Ya. Itu mungkin ya. Kemudian untuk hari ini ya, kita mau coba dengan mata kuliah yang campur ini adalah perangkat manajemen ya. Jadi ini mungkin masalah utama ya. Mungkin sebelumnya saya rasa bagi mahasiswa kami tidak ada asing ya, tidak asing lagi dengan istilah apa? Dengan matematika lingkungan dan organisasi. Nah kan cerita lingkungan ini adalah cerita yang terkait dengan bagaimana apa namanya suatu kondisi yang terkait dengan di dalamnya ada berbagai elemen yang terkait yang saling apa membutuhkan satu sama lainnya sehingga nanti bisa menuju pada pencapaian tujuan ya. Karena lingkungan organisasi ini berbeda dengan lingkungan pada umumnya ya. Kalau lingkungan organisasi kita nanti lingkungan yang menyangkut dengan lingkungan perusahaan. Karena kalau dalam manajemen itu tentu kalau kita organisasi, kalau tidak perusahaan, dia adalah kita organisasi yang murni ya tentang sebuah organisasi. Seperti ada misalnya di kampus ada organisasi kemahasiswaan, kan? Bedanya apa kira-kira? Kalau organisasi adik-adik, Pemawa ya, Pemawa itu kan organisasi mahasiswa, jadi ya. Kegiatannya itu seputaran tentang mahasiswa dan tujuan utamanya itu bukan mencari keuntungan, tapi lebih ke kegiatan ataupun bakti-bakti sosial dan peningkatan prestasi mahasiswa. Oke, itu namanya baru ya? Nora Fajira. Nora Fajira. Ya. Ya, bagus sekali ya. Yang lain bagaimana? Sependapat dengan Nora Fajira tadi. Sependapat ya. Yang sebelah sini berapa ya? Karena kalau organisasi bisnis jelas kerangka utamanya adalah atau tujuan utamanya profit ya. Tidak ada kita lain. Jadi salah satu yang dilakukan di sana adalah untuk mencapai tujuan. Tapi kalau kita mengenai organisasi lainnya, apalagi seperti yang dikatakan oleh jadi Ormawa ya, memang fokus mereka pada pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Bedanya kan profit dan non profit. Dan nanti perusahaan ada dua juga ya. Ada perusahaan profit dan non profit. Betul seperti itu. Kalau yang non profit apa itu? Kalau perusahaan bukan dua, ada manufaktur ya kan. Tapi kalau lembaga itu ada nanti modelnya. Ada yang lembaga non profit ya. Ada yang profit. Kalau lembaga profit itu misalnya ya seperti lembaga pangan perbankan ya. Kalau yang non profit seperti misalnya museum, ya kan dia nggak mau jadi keuntungan, tapi menjadi pelayanan sebagai penting kepada siapapun yang masyarakat. Ya. Itu bedanya. Nah, kemudian kita kembali ke mati, karena itu terlalu jauh mungkin. Tapi sebagai pembuka oke lah ya. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu ini ada yang bisa memberikan pengertian nggak apa itu lingkungan misalnya secara umum.
lingkungan ya. Siapa namanya? Namanya sebutkan nama? Ya, benar juga. Kata Putri? Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya energi, keadaan, dan hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Ya, berarti itu secara umum ya, lingkungan secara umum ya. Yang lain setuju ya, itu lingkungan secara umum. Kalau yang lainnya, rasa sudah sangat bagus kalau itu tadi ya. Yang menggambarkan lingkungan secara umum, yang di lingkungan itu tidak hanya satu komponen, tidak beberapa komponen ya. Ada masyarakat di situ, ada kita lain ya, ada dan sebagainya. Ya, mungkin kita di sini tidak cerita lingkungan umum, tapi lingkungan organisasi. Tapi ini sebagai pembuka saja. Ya. Nah sebelumnya kita ingin tahu sedikit lagi sebelum saya menjelaskan tentang lingkungan tadi atau lingkungan organisasi, kita bisa dulu organisasi. Rasa organisasi nggak asing lagi buat ada ya, apalagi ada yang menjadi sebelum ke kampus itu ada yang terlibat di OSIS, ya saya baru organisasi juga kan. Nah, ada yang bisa memberikan penjelasan organisasi itu apa ya? Sekarang apa namanya? Bella. Ya, Bella Audia Putri. Ya, akan Bella. Organisasi adalah alat atau wadah dari sekumpulan orang yang bekerja sama dengan terkoordinasi dengan cara terstruktur untuk jangka tertentu. Oke, siapa lagi Bella mengatakan suatu alat ya atau wadah ya, yang di dalamnya tentu ada orang-orang ya yang bekerja sama berinteraksi ya, juga bisa mencapai tujuan ya. Berarti sudah mengarah ke bisnis ya, seperti itu ya. Karena kan kita menggunakan orang lain untuk menuju suatu pencapaian tujuan itu sudah dikatakan bagian dari memanage ya, pengelola ya. Baik, kemudian sebenarnya kita di sini ya di pertemuan ini tentu tentang lingkungan organisasi ya. Itu sebenarnya adalah menyangkut dengan apa namanya, bahwa manajemen dalam organisasi itu manajemen perlu mengetahui mengenai lingkungan ya, yang mengenai organisasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya, karena memang organisasi itu tentu tidak bisa kita melepaskan, tidak bisa memisahkan antara organisasi langsung dan tidak langsung ya, karena di perusahaan itu tentu ada yang disebut dengan lingkungan eksternal gitu, atau lingkungan internal gitu, ya. Ya, dua lingkungan ini mempengaruhi perusahaan secara langsung ya. Kemudian kenapa bahwa manajer itu ya atau pengelola manajemen di perusahaan itu perlu dia mengetahui hal yang mempengaruhi perusahaan dia di sisi lingkungan ya, saya rasa jawabannya adalah ada nanti ketika dia mengelola sebuah perusahaan itu bisa menggunakan kedua lingkungan itu untuk menuju pencapaian tujuan ya, seperti itu ya. Nah sebelumnya mungkin di sini ya ada penjabaran sedikit mengenai, nah ini kalau kita lihat secara para ahli ya, ada Susilowati dan Masuki itu mendefinisikan lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau sekelompok orang di dalam melaksanakan aktivitas. Dan juga yang memberikan penjelasan mengenai lingkungan organisasi adalah sebagai sesuatu yang memberikan energi ya, penyaluran dan penerimaan organisasi yang berada di sekitar organisasi dan memberikan pengaruh pada pelaksanaan organisasi tersebut. Saya rasa yang disampaikan oleh seperti Bella ya juga terkait gitu. Walaupun Bella mungkin menjawab secara umum ya, walaupun tidak menyebutkan Pak, ini saya pendapat si apa misalnya, ya pendapat si Putri tidak ya, tetapi secara umum ya, tapi kategori benar ya, bisa diterima ya. Nah, apalagi ini pembuktiannya, tapi kan sama ya, ada pengaruh secara langsung dan secara tidak langsung. Inilah yang kita bahas sedikit mengenai materi kita hari ini ya. Nanti harapan saya selaku pengajar ya, ketika kita belajar ini hari ini bisa memahami bagaimana tentang hubungan yang umum dan yang khusus atau lingkungan yang mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung ya. Ini yang kita ceritakan. Nah, di sini pertama adalah ada dalam organisasi itu bahwa ada dua pembagian besar ya. Pertama adalah ada lingkungan yang memiliki pengaruh langsung terhadap organisasi, ada lingkungan yang mempengaruhi secara tidak langsung terhadap organisasi yang ini.
Nah, yang langsung dari langsung, atau di sini disebut dengan direct improvement. Pernah ada mendengar? Ada indirect improvement. Kalau direct itu mungkin ada pada bahasa Inggris ya. Jadi siapa ini pada bahasa Inggris ya? Kalau direct itu langsung ya, ada pengaruh langsung ya. Kalau indirect itu pengaruh tidak langsung. Nah ini yang kita mau bahas. Bagaimana dikatakan dengan pengaruh langsung terhadap organisasi? Siapa-siapa yang mampu mempengaruhi langsung terhadap organisasi dan siapa-siapa yang mampu mempengaruhi langsung secara tidak langsung dalam organisasi. Saya rasa dua hal ini penting gitu bagi pengelola manajemen di dalam memanage sebuah perusahaan gitu. Karena minimal dia sudah mengetahui bagaimana potensi-potensi yang dimiliki di internal perusahaan mereka gitu. Ya, saya akan menjelaskan apa saja yang akan berada di lingkungan internal gitu. Atau yang berada di indirect, direct improvement ya. Itu adalah apa saja yang berada di lingkungan perusahaan yang mempengaruhi secara langsung gitu. Apa saja nanti yang berada di luar perusahaan tetapi mempengaruhi secara tidak langsung gitu ya. Ya, mungkin kita lihat di sini ya. Ada yang disebut dengan lingkungan yang mempengaruhi atau yang memiliki pengaruh langsung terhadap organisasi. Itu adalah misalnya di sini disebut dengan lingkungan langsung eksternal. Jadi lingkungan langsung eksternal itu adalah lingkungan yang mempengaruhi langsung perusahaan itu walaupun dia berada di luar perusahaan. Contohnya apa saja? Kita lihat contohnya. Ya. Nah, lingkungan ini internal dulu lagi. Nah, di sini ada elemen organisasi. Ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Mulai kita internal dulu. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berdasar di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi secara langsung berdasarkan satu organisasi. Ya. Contohnya apa? Dia bisa menyebutkan internal. Lingkungan langsung internal yang berada dalam organisasi yang mampu atau yang bisa mempengaruhi lingkungan secara langsung. Apa saja tidak bisa tadi? Ya, apa saja? Bukan namanya? Sarah Muiza. Ya, Sarah ya. Ya, Sarah. Lingkungan langsung internalnya yang pertama ada pekerja atau karyawan, yang kedua dewan komisaris, yang ketiga pemegang saham. Ya, ada bisa diulang? Yang pertama pekerja atau karyawan, yang kedua dewan komisaris, yang ketiga pemegang saham. Oke, ada 3 berarti ya. Di sini bisa dilihat di slide ini ada pertama sekali adalah yang ada di lingkungan internal itu adalah ada yang muncul di slide ini ada pemegang saham. Walaupun juga nanti ada yang disebutkan oleh siapa tadi? Sarah ya. Ada karyawan ya. Kemudian satu lagi adalah ada dewan direksi. Nah sebelumnya saya mau tahu nih karyawan kira-kira. Nanti ada itu kami soal karyawan nanti. Karyawan ya nanti terjadi di perusahaan ini ya. Ini ya, semoga diulang bukan ya. Dan tujuan kita kuliah ini kan untuk pertama ke ilmu ya, kemudian baru mendapatkan sebuah pekerjaan. Kita tanpa ilmu mungkin sulit ya dapat pekerjaan ya. Karena berilmu hidup ini mudah. Kan kekuatan mengatakan seperti itu ya. Dengan agama yang dunia terarah, dengan ilmu hidup ini mudah, dengan seni hidup ini indah. Maka jadi nyari tangan ini begitu luar biasa rapi dan sebagainya. Tak terlepas daripada mengaplikasikan seni ya, seni dan ilmu ya, sehingga nanti menjadi intelektual muda nih semuanya ya, apalagi kuliah di fakultas ekonomi ya. Nah kembali ke materi karyawan adalah mungkin tidak asing lagi adalah pekerja ya. Kalau kita definisikan secara khusus juga yang bisa memberikan pengertian secara khusus karyawan itu adalah coba ya. Karyawan adalah semua bisa karyawan. Nanti semua dikerjakan di sebuah perusahaan, nanti boleh dikatakan karyawan. Apa itu karyawan? Pegawai ya, atau orang yang diterima di sebuah perusahaan, kemudian dia dibebankan sebagai tugas sesuai dengan kontrak ketika dia bekerja. Karyawan, oke, atau pekerja, ya. Orang yang kita rekrut memang untuk kita gunakan di organisasi kita sebagai pekerja ya. Nah kemudian kalau yang kedua ada dewan direksi.
Dewan direksi dulu, atau pemilik juga boleh, pemegang saham. Pemegang saham adalah pemilik saham-saham yang berada di perusahaan, dan biasanya pemegang saham itu dikatakan sebagai pemilik perusahaan. Kenapa dikatakan sebagai pemilik perusahaan? Karena dalam perusahaan yang sudah terpublik, yang sudah terbuka untuk umum itu bahwa perusahaan itu kita bebas melakukan penyertaan modal, ya, akan disebut sebagai pemegang saham. Ya, saya sambungkan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah terpublik, ya, seperti ya ada Telkomsel, ya, apalagi ada PT Garuda yang milik pemerintah. Nah, semua sudah terbuka saham-sahamnya ke publik, ya, kita saham terbuka, ya. Sudah ada di belakangnya TBK. Ya, jadi pernah melihat TLN TBK. Nah, ini DSI misalnya. Di belakangnya ada TBK, itu terbuka. Apa yang terbuka? Saham mereka untuk masyarakat kita. Jadi punya modal yang berbeda, ya, bisa dibeli. Nah, itu disebut dengan pemegang saham. Artinya adalah orang-orang yang memiliki otoritas di saham yang mereka beli. Misal one food, one share, satu lembar saham itu juga mewakili satu lembar kewenangan. Kan nanti kalau dia belajar di pengetahuan bisnis itu ada rapat umum pemegang saham. Itu per tahun nanti akan dilakukan, dan disitu nanti akan dibahas bagaimana pembagian laba dan sebagainya. Kembali ke materi berarti. Nah, ketiga adalah dewan direksi. Nah, kenapa dikatakan dewan direksi itu di internal organisasi? Karena dia berada di dalam organisasi, ya. Karena kan jelas sekali bahwa dewan direksi itu termasuk pengelola manajemen. Ya, itu adalah orang-orang yang ditugaskan untuk memanage semua perusahaan. Ya, dengan menggunakan orang-orang tadi bekerja untuk bisa mencapai tujuan. Nanti mereka pelaporannya kemana? Ke pemegang saham. Atau dewan direksi juga menjadi perwakilan pemegang saham di perusahaan mereka untuk mencapai tujuan, ya, seperti itu, ya. Nah, itu berarti selesai di internal. Kemudian kita lihat lagi di eksternal. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang langsung pihak-pihak yang mengkoordinasi organisasi secara langsung, ya, dan berada di ruang organisasi. Dia berada di ruang organisasi, tapi mempengaruhi langsung. Ada yang bisa menunjukkan apa saja kira-kira pihak-pihak yang berada di ruang organisasi? Ada satu lagi, lingkungan fisik. Ya, tapi di dalam kalian tadi ini sudah kita kaitkan. Yang eksternal. Lingkungan eksternal, ya. Ini adalah external environment, ya. Adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi, ya, yang mempengaruhinya, ya. Ada yang bisa memberikan penjelasannya? Satu mungkin jelas sekali kita nih, konsumen, ya. Ada siapa yang bisa memberikan? Apa namanya? Bisa? Ya, silakan. Siapa namanya? Jessica Diana. Jessica, ya. Ya, silakan Jessica. Pertama konsumen. Konsumen adalah pihak yang membutuhkan output dari organisasi atau perusahaan. Oke, konsumen. Kedua. Ada lagi? Tadi konsumen sudah betul jawab bahwa di sini ada penjelasan lagi. Nah, ada lingkungan khusus. Nah, konsumen. Ya. Konsumen adalah masyarakat yang menggunakan setiap output yang dihasilkan oleh perusahaan, ya, atau pembeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan, ya, konsumen, ya. Yang ini nggak tahu kita bilang apa lagi, ya, konsumen. Konsumen itu adalah pembeli, kalau kita bahasa yang lebih halus, ya. Ya, yang menggunakan hasil produksi di produk atau jasa, ya. Nah, kemudian kedua adalah pesaing. Nah, pesaing itu ada yang tahu apa pengertiannya? Apa itu pesaing? Pesaing adalah perusahaan yang sama, hasil dengan produksinya dengan kita, gitu, ya. Misal kalau di produk mie siap saji itu, ya, ada Indomie misalnya, kemudian pesaingnya ada Saribu, gitu, ya. Kemudian ada apa lagi? Mie sedap, gitu, ya. Kenal sekali mie sedap, ya. Nah, itu kan sebenarnya yang menjadi market leader apa? Kalau kita dengan keunggulan produk adalah Indomie, kan? Indomie, ya. Indomie yang menjadi market leader, ya, pemimpin pasar, walaupun diselip oleh mie sedap, ya.
Nah itu termasuk saya rasa pesaing. Jadi pesaing itu adik-adik punya dalam apa nanti menyelesaikan kuliah kan punya saingannya juga. Ada berapa mendapatkan nilai hari ini misalnya mata kuliah dengan saya ya. Saingannya siapa? Kawan-kawan kita ini ada Putri, ada Risma ya. Ada siapa namanya? Teman-teman. Nah, itu dia ya. Jadi itu saya rasa pesaing. Tapi kita persaingan dalam konteks positif ya. Bukan persaingan nanti bergaduh tidak. Tapi persaingan kita untuk bagaimana bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Saya lebih dari semua, saya lebih dari Putri. Ya, nah, seperti itu. Ya. Nah, persaing. Tapi kalau di perusahaan juga sama, mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih kepada konsumen tadi. Ya, kami lebih. Ini sedapnya contoh. Kami lebih gitu. Ada harga mangkoknya, kami lebih juga. Kami lebih di harga. Ya, kami lebih di penyalurannya mungkin bagaimana? Ya, kalau Indomie mungkin lebihnya mereka udah lama ya. Sudah menjadi perusahaan yang lebih duluan muncul ya. Atau lebih duluan dia mengambil produk mereka di bidang apa? Mie siap saji gitu kan. Tapi belum menjamin juga ya dalam organisasi itu atau dalam sebuah perusahaan itu bahwa lamanya dia menjadi sebagai pemain itu apa? Menjamin bahwa dia akan bertahan lama, tidak juga. Yang menjamin dia bertahan lama adalah pengumpulan produk yang mampu mereka kepada konsumen. Ya, karena pembeli adalah raja konsumen ya. Jadi konsumennya raja. Nah, kemudian habis selesai kembali ada pemasok. Anda bisa memberikan penjelasan pemasok itu apa? Pemasok. Atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin supplier ya. Penyalur ya. Pemasok itu adalah bisa pihak yang menjamin adanya bahan baku kepada organisasi ataupun perusahaan tersebut. Ya, berarti dia bertindak sebagai perusahaan yang menyediakan bahan baku untuk perusahaan lainnya ya, gitu ya. Biasanya dia disebut dengan pemasok. Ya, dia bertindak sebagai penyedia bahan baku untuk proses produksi perusahaan lain. Nah, tanpa pemasok, saya rasa industri itu bakal kewalahan ya dalam menghasilkan produk. Ya, kalau kita misalnya apa? Kita tanpa makanan pokok mungkin ya, kewalahan ya untuk aktivitas kita. Atau ada yang punya usaha tanpa pemasok mungkin gimana? Ya, siapa yang ada usaha di sini? Ada usaha misalnya menjahit. Menjahit itu apa bang pemasoknya? Siapa pemasoknya? Toko kain ya. Nah, tanpa toko kain sebagai pemasok kain itu kita sebagai apa? Sebagai penjahit mau jadi apa kan seperti itu. Ini sangat terkait saya rasa ya. Maka itu masuk dalam lingkungan apa tadi? Lingkungan eksternal ya. Nah, kemudian ada satu lagi kelompok apa nih? Penekan ya. Nah, kelompok penekan ini saya rasa termasuk dalam kategori apa namanya? Kelompok-kelompok yang kita harus hati-hati. Ada yang memang bisa menekan kegiatan kita seperti kegiatan organisasi kita ya. Nah, kemudian lanjutan. Nah, ada lingkungan umum. Tapi sebelum lingkungan umum, kita simpulkan dulu bahwa tadi dalam organisasi itu ya, dalam lingkungan organisasi itu dapat berbeda menjadi dua. Pertama ada lingkungan yang hubungannya langsung terhadap organisasi, ada yang secara tidak langsung. Kemudian di langsung itu ada masing-masing tadi apa? Ada misalnya tadi yang kita bahas ada karyawan atau pekerja, ada pemegang saham dan ada direksi. Nah, kemudian kalau di lingkungan tidak langsung tadi itu ada konsumen, pemasok, supplier sama pemasok. Contohnya apa? Ya, penekan. Sebelumnya penekan ada apa? Supplier, pemasok ada. Nah, sangat jelas ya. Bisa ada yang mau ditanyakan lagi? Hal yang mau jelaskan sebelum kita masuk ke lingkungan umum. Karena tadi kan ceritanya kita lingkungan organisasi itu dipengaruhi oleh dua faktor ya. Ada organisasi kan, ada lingkungan internal dan eksternal. Ada apa tadi kalau bahasa Inggrisnya? Direct environment sama indirect lingkungan. Ya. Lalu kita lihat yang kedua tentang lingkungan umum nih. Ya. Nah, lingkungan umum ini adalah sebenarnya lingkungan ya yang apa namanya semua kondisi dasar yang ada di organisasi. Ya. Walaupun tidak mempengaruhi organisasi secara langsung. Gitu.
dipertimbangkan ya dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, yang termasuk lingkungan umum ini misalnya ekonomi. Apa namanya? Ini tadi yang luar itu udah ada yang disimpan dulu di bagian sini, di bukunya juga. Ya. Kita masuk dari lingkungan umum. Nah, salah satu lingkungan umum yang menjadi faktor indikatornya adalah ekonomi, ya, atau variabel ekonomi gitu ya. Ini yang saya sampaikan adalah maksudnya adalah bahwa ya, lingkungan umum organisasi itu meliputi semua kondisi dasar yang ada di luar organisasi. Walaupun tidak mengorganisasi secara langsung, namun elemen lingkungan ini harus dipertimbangkan ya dalam pengambilan keputusan dalam organisasi ya. Siapa yang mempertimbangkan? Manajer. Ya. Nah, yang menjadi adapun lingkungan umum itu apa saja? Pertama ada ekonomi, atau kalau bahasa kita mungkin ada variabel ekonomi. Variabel ekonomi. Ya. Kenapa dikatakan variabel ekonomi itu masuk dalam lingkungan umum? Karena dia berada di luar organisasi ya. Nah, apa yang perlu dipertimbangkan di faktor ekonomi ini misalnya? Ada bisa memberikan penjelasan? Sebelumnya ekonomi ada berapa kondisi? Ini kan dalam pelaku ekonomi, ya kan? Ekonomi itu ya, perlu diketahui ada 3 iklimnya. Iklim ekonomi. Iklim pengajarnya ada mengatakan apa saja? Iklim ekonomi itu ada 3 ya. Iklim ekonomi itu ada 3 ya. Iklim ekonomi itu ada 3. Satu, siapa yang tahu? Yang tahu satu? Satu adalah cerah. Yang kedua normal. Yang ketiga adalah krisis. Nah, jadi ini tahu udah lupa ya. Nah, karena kan ini sama juga seperti kita ya. Kita ada keadaannya sehat, sakit, ada keadaannya sangat prima. Sama juga, ekonomi juga sama, ada cerah ya. Kemudian ada normal. Nah, apa kaitannya dengan lingkungan umum organisasi ketika ini juga ada? Kaitannya adalah kalau cerah, normal, saya rasa kegiatannya pengaruhnya positif kan? Ya. Yang paling kita dikhawatirkan oleh perusahaan adalah apabila krisis. Nah, karena kalau krisis berarti dia menurun gitu ya, pendapatan masyarakat juga menurun ya. Berarti ini termasuk faktor lingkungan umumnya adalah walaupun tidak berada dalam organisasi tetapi mempengaruhi perusahaan secara langsung ya. Nah, ini tadi sisi ekonomi berdampak bagi pertumbuhan perusahaan ya. Kemudian kalau normal dan cerah ini itu memang impian perusahaan. Pada saat kondisi seperti itu, pendapatan perusahaan juga akan meningkat ya. Kemudian kedua adalah ada mengenai sosial budaya. Sosial budaya ini mungkin menyangkut dengan kultur sosial di suatu masyarakat ya. Ya, ada sosial budaya, kondisi sosial ya. Misalnya kondisi sosial apa saja? Ada 3 juga ini kondisi sosial. Ada yang tahu? Kondisi sosial. Satu ada demografi misalnya. Apa itu demografi? Kependudukan. Nah, ketika penduduk meningkat, otomatis kan perusahaan bisa menjadi, di satu sisi bisa menjadi menguntungkan, satu sisi bisa menjadi tidak menguntungkan. Menguntungkan bagaimana? Pertambahan penduduk ya. Semua penduduk itu menjadi pembeli yang potensial. Tapi kalau pertambahan penduduk menjadi pembeli tidak potensial kan bermasalah buat perusahaan. Karena kacamata perusahaan selalu melihat pertambahan penduduk, melihatnya adalah peningkatan laba perusahaan, profitabilitas perusahaan ya. Nah, kemudian di sosial budaya itu juga bukan demografi saja. Ada yang kedua misalnya gaya hidup. Gaya hidup adik-adik misalnya. Gaya hidup. Kalau yang di kelas ini ya gaya hidup itu pasti beda-beda. Nah, nanti ketika beda gaya hidup, apa yang ada dinikmati juga berbeda. Apa yang akan budget beli juga berbeda. Apa yang akan mahasiswa beli juga berbeda ya. Kan juga di sini
menjadi imajinasi bagi perusahaan adalah berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang memenuhi gaya hidup terhadap konsumen. Ya, kita belajar nanti di semester lagi di yang lainnya terkait dengan konsumen ya. Kemudian ketika habis gaya hidup apa lagi yang ada di tadi, yang ada di apa tadi kita buat kondisi sosial apa? Ada yang disebut dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, ya, atau norma agama ya. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya apa? Kita umat Islam kalau hari mau bulan Maulid, ya. Bulan Maulid itu kan termasuk dalam kategori kondisi sosial kita. Nah, kondisi Maulid itu permintaannya adalah produk-produk terkait dengan kegiatan perayaan Indonesia kita ya. Kenapa? Persediaan ayam meningkat ya, permintaan ayam saya juga ya. Apa lagi? Ya betul ya. Karena kan semua orang pada melakukan kegiatan perayaan. Ya. Saya rasa itu terkait dengan apa? Kondisi sosial itu. Ya, maka itu juga mempengaruhi lingkungan secara umum gitu ya. Artinya kegiatan itu ya, keluarga itu bisa mempengaruhi terhadap kehidupan usaha ya. Nah kemudian lanjutannya ya, ada politik. Nah apalagi ini nanti politik nih ada 2024 kita mau politik ya. Saya rasa politik dalam hukum ya, politik. Nah demografi tadi udah ya. Oke, politik. Politik itu apa kaitannya dengan usaha? Padahal kan berada di luar usaha ini. Nah, politik itu juga berarti pengaruhan terhadap kestabilan kondisi di sebuah negara. Kalau politiknya gaduh, ya, bisa menyebabkan apa? Kegaduhan stabilitas ekonomi juga. Ya. Nah, jadi nanti 2024 juga menjadi sebuah pemilih. Ya. Inilah yang memang benar-benar bisa membawa kesejahteraan masyarakat. Ya. Kalau kita itu ada lain, ya, tujuan negara ini juga adalah untuk mensejahterakan rakyat kan seperti itu. Ya, itu mungkin jelas ya dengan lingkungan umum ini. Sebelum kita akhiri ya, sedikit lagi mungkin jelas ya. Nah, ada satu lagi teknologi, ya. Nah, teknologi ini mungkin apa? Sangat dibutuhkan ya. Ya, karena tanpa teknologi apa yang kita ceritakan hari itu, ya. Dengan perkembangan ya, seperti katakan Ustaz tadi. Ya. Hari ini Anda lihat kemajuan teknologi, kita sudah berada di berapa titik berapa? 4.0, 5.0 ya menuju. Nanti ada kita bayangkan bagaimana nanti. Hari ini aja sudah begitu sangat luar biasa ya. Kita bisa berada di mana-mana juga berada di mana-mana. Ya. Ada beberapa orang Aceh dulu ya akhir zaman nanti ialah musau ya, aku ilan tahu ya, seperti itu ini masih pakai bahasa Aceh ya. Tapi ada itu kan tahu semua mereka Aceh ya. Ialah apa? Aku ilang tahu ya. Oh enggak, aku ilang musau ya gitu ya. Aku ilang tahu ya. Terus itu istilah para leluhur kita ya. Menggambarkan apa ya? Menggambarkan bahwa nanti kemajuan itu sampai dengan seperti itu ya. Ilang musau ya, ilang tahu ya. Ada yang lebih ekstrim lagi pendahulu kita mengatakan ini. Nanti di akhir zaman negeri itu begini saja. Apa kalau bisa Indonesia kan? Negeri itu seperti mengecil gitu. Dia kan benar kan? Ya, kita kemana-mana kan mudah gitu. Dan berhubungan mudah ya. Mau ke Amerika mungkin naik pesawat berapa jam udah sampai. Kalau dulu kan naik kereta api, jadi cocok ya. Nanti pendahulu kita itu sangat jenius sebenarnya. Itu mereka nggak mengecap S1 ya, nggak mengecap D3 ya. Tetapi juga ilmunya sangat tinggi ya. Nah mungkin ini yang mau kita sampaikan hari ini dulu. Ya, dari stakeholdernya, ya. Stakeholder ini adalah pihak yang terkait ya, yang mempengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Nah sebelumnya mungkin ini sore ini ada yang bisa menyimpulkan tadi?
Ya sekarang sebutkan nama biar saya bisa menandai nanti untuk memberikan yang baik. Saya Nora Fajira. Ya, Jadi berdasarkan penjelasan dari Bapak dapat saya simpulkan bahwa organisasi harus selalu memperhatikan apa saja yang bisa mempengaruhi organisasi tersebut, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Jadi yang organisasi pihak-pihak yang dapat mempengaruhi organisasi secara langsung yaitu seperti konsumen, supplier, dan lingkungan langsung internal yaitu seperti karyawan. Pihak-pihak yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung dapat disebut sebagai general environment yang harus tetap diperhatikan oleh organisasi. Jadi sehubungan dengan general environment, di dalam organisasi terdapat budaya organisasi yang terbagi dua tingkatan yaitu kultur dan observable culture. Budaya organisasi dapat mempengaruhi perilaku individu dan juga organisasi. Baik, satu nama tadi? Nora Fajira. Nora Fajira. Fajira, oke Nora, sangat bagus yang disimpulkan. Jadi mungkin bisa dicatat juga apa yang sampai oleh Nora tadi. Ya. Semua dalam waktu mungkin, ya, yang saya gambarkan di PowerPoint tadi juga ada ya, bahwa semua sudah sangat ringkas ditemukan oleh para tentunya ya. Mungkin untuk hari ini ada yang bertanya dulu nih, kalau ada yang kita bedain ya. Saya juga sepakat dengan yang Nora sampaikan tadi bahwa dalam organisasi itu ada dua lingkungan yang sangat mempengaruhi, ada pengaman lingkungan internal dan eksternal. Ada direct environment, ada indirect environment. Dan di masing-masing lingkungan itu ada indikatornya tadi, ada konsumen, ada pekerja kan, ada pemegang saham. Kemudian yang satu lagi juga ada tadi sudah kita bahas. Nah kemudian yang lingkungan umum tadi, lingkungan umum juga bahwa dia berada di luar perusahaan, tetapi mempengaruhi perusahaan juga secara langsung lah. Tadi sudah saya jelaskan ada tadi apa? Variabel ekonomi, ada variabel sosial budaya, demografi, satu lagi politik dan apa? Politik hukum. Nah, gitu ya. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan dengan saya. Terima kasih banyak ya atas kesediaannya di kelas sama yang saya. Juga sangat menyenangkan saya rasa ya, saya yang sangat begitu baik mendengarkannya ya. Sehingga yang kita belajar saya doakan mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan minggu depan lagi insyaallah tujuan sama, niat sama ya, dengan topik pembelajaran di pertemuan kedua nanti ya. Nah sebagai tugas mungkin nanti bisa adik-adik ya, coba nanti pendalaman lagi dengan materi kita tadi ya, adik-adik yang nanti terkaitan dengan materi kita ya, dengan organisasi dan lingkungan ya, nanti boleh minggu depan dikumpul ya, boleh dalam bentuk kelompok atau dalam bentuk personal juga boleh ya. Biasanya lebih baik dalam bentuk kelompok atau personal kalau tidak personal aja ya, jadi nanti saya bisa melihat ini seperti ini ya, perkembangannya dengan materi yang saya berikan. Baik, mungkin kalau nggak ada lagi yang bertanya saya akhiri hari ini. Hati-hati di jalan nanti, jangan lupa menggunakan atribut yang berlalu lintas ya. Memakai masker nanti di luar ya, karena kita masih berada di, walaupun nggak lagi pandemi gitu ya, sudah mau menuju ke endemi ya. Dan bahkan mudah-mudahan menuju ke endemi sehingga bahwa kita terlibat dari COVID. Dan pesan saat terakhir jangan lupa belajar ya, dan tingkatkan segala sesuatu yang menyangkut dengan pembelajaran terkait dengan pendidikan Anda di luar ini ya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.